Hai Brewers, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Di tangan saya ini, kalau kalian lihat ya, ini ada namanya Kin Grinder. Ini kalau nggak salah, grindernya dari Cina. Dan ini dikirim lagi sama dari Kin Grindernya sendiri. Dikirim lagi, saya dapat ini yang seri K2. Dan grinder ini keunggulannya adalah harganya yang terbilang cukup murah, yaitu di budget $55 kamu sudah dapat grinder seperti ini. Dan kalau kita lihat sih build quality-nya sih lumayan mencengangkan ya, bagus banget. Walaupun ini nggak ada seperti agak 1Z Presso Is atau Yeezy Presso, dan warnanya juga keren banget. Dan kalau digenggam ini enak banget. Agak reminder saya sama grinder premium pertama yang pernah saya tahu, yaitu Hellor. Terus ini bodinya solid aluminium full dari catchernya, walaupun bawahnya belum ada karet juga. Tapi kecuali ini masih akrilik atau plastik di sini. Dan di sini udah full metal, dan kalian bisa lihat sendiri aksesnya ini juga gede banget. Dan di sini interior adjustment atau di bagian bawah adjustmentnya. Jadi kalau di harga $55 ini ya saingannya mungkin seperti di Timor C3 Pro, Timor C3, dan mungkin ya Hario grinder yang masih pakai keramik bur, Porlex, ya dia saingannya di kelasnya seperti itu. Kita nggak sabar sih pengen tahu performance-nya kayak gimana. Abis gini kita bakal nge-brewing dan kita pengen lihat hasil gilingannya gimana. Jangan kemana-mana. Jadi kopi yang kita pakai hari ini adalah Christmasnya Coffee dari 19 gram. Kita coba pakai di gilingannya yang, jadi kalau satu rotasi ini, kalau dari versi King Grinder, satu rotasi ini kurang lebih 40 klik. Kita pakai di sampai angka 7 lewat sedikit, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 4, 28, 62 atau 67. Kita bakal coba giling. Itu rekomendasinya dia buat gilingan medium. Kita pakai 10 gram, 12 gram deh boleh. Dan kita bakal giling, dan kita hitung waktunya ya berapa. Oke, kalau dari buat gilingan sih lumayan mungkin mencengangkan ya, karena hasilnya juga lumayan smooth ya grindingnya ya. Lumayan menikmati juga. Dan kita lihat selesai berapa lama. Wow, 12 gram dia selesai waktunya di 16 second, kurang lebih 15 sampai 16 second. Dan lumayan cepet juga, karena katanya ini burnya juga heptagonal. Terus hari ini kita pakai yang basic aja. Kita pakai Timor Crystal Eye dan pepper Hario. Sambil kita lihat hasil gilingannya habis gini. Nah, kalau kalian lihat sendiri ya, hasil gilingannya juga bagus banget ya. Granulnya rata, dan ini sih lumayan asik juga sih. Maksudnya uniformity-nya juga bagus banget untuk harga segitu. $12 gram. Habis ini kita bakal blooming. Oke, kettle-nya sudah sesuai, dan kita bakal pakai timernya. Kita blooming dulu 36 gram. Buat granulnya sih asik banget. Nah, kalau buat brewing kita nggak tahu hasil resultnya gimana. Tapi cukup impresif juga sih dengan kualitas yang ditawarin dari Kin Grinder K2 ini. Oke. Kemudian kita pouring lagi. Resep yang kita gunain adalah resep yang biasa kita gunain untuk Timor. Kalian bisa cek juga di fit yang sebelumnya. Jadi kita pakai sampai 120 circular agresif. Kemudian kita tunggu lagi sampai kurang lebih dia turun seperempat, dan kemudian kita akan tembak untuk center pour. Oke, sekarang udah masuk ke 1/5, kita tembak sampai 200 gram.
Oke, terus kita tunggu resultnya selesai. Target waktu yang kita aim adalah 1 menit 50 sampai 2 menit. Kalau udah turun seperempat lagi, kita swirling 1 dan kita tap. Tujuannya agar yang ground yang terekstrak bisa lebih maksimal lagi dan fines-nya akan nempel di dinding. Kurang lebih gitu. Oke, 1 menit 55 detik selesai juga sesuai dengan estimasi. Jadi gilingan ini sesuai dengan ekspektasi ya. Dan kita juga bakal lihat lagi dari segi aroma gimana. Kalau dari warna sih bagus banget nih. Warnanya merah, merona burgundi gitu. Oke, kita dapat rasanya sih lumayan sweet ya. Kalau di sini kata roasternya red grapes, milk coklat, dan caramel fudge. Oke, sesuai dengan dari roasternya. Saya dapat aroma red grape, terus dapat aroma lagi kayak strawberry. Sekarang kita bakal nyobain. Flavor yang didapat sih asik juga ya. Maksudnya clean, terus light, nuansanya juga bagus. Acidity, saya nggak ngelihat acidity, maksudnya clarity-nya juga masih kurang, walaupun aromanya jelas banget. Tapi kita bakal nunggu lagi kalau misalkan dia tunggu suhunya lebih dingin gimana. Oke, sekarang dia ada saat suhunya mulai warm, dia mulai keluar flavornya ya. Dan masih tetap mempertahankan bodinya yang mild, tapi sweetness-nya sih lingering banget untuk grinder ini. Dan buat di kelasnya sih ini bakal head to head banget sama Timor C3 Pro. Di feed selanjutnya kita bakal bahas komparasi antara Kin Grinder K2 dengan Timor C3 Pro. Plus minusnya di mana dan hasilnya gimana, jangan kemana-mana. Habis ini kita bahas juga kira-kira kelebihan dan kekurangan grinder murah ini apa. Oke, jadi kalau kita tadi udah nyeduh dan kita lumayan surprise juga ya. Waktu giringnya juga cepet banget ya, dan hasil gilingannya juga lumayan uniform kalau dengan ukurannya di 55. Dan kebaikannya adalah ini build-nya juga solid banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini build-nya aluminium solid dan ini padat banget. Kalian bisa lihat juga crank axis-nya juga bagus banget ya. Dan walaupun ini dikirimin, saya review apa adanya. Dia ada kejelekannya apa aja, yaitu ininya belum ada tamping mat dan ininya masih plastik. Tapi saya lumayan mes juga karena Kin Grinder ini satu-satunya grinder yang malah nyaranin kalian kalau ini bisa pakai drill. Baru pakai drill, makanya mungkin udah dipersiapkan, ininya gede banget. Jadi ada mekanismenya, kalau kalian mau drill ini bisa dicopot dan diganti karetnya, jadi kalian bisa pakai drill. Untuk kayaknya kejelekannya cuma itu aja sih, karena dari harganya sih ini worth it banget atau di atas ekspektasi lah kurang lebih gitu. Dan ini sedikit nge-remind saya sama brand Yeezy Presso, dan rumornya katanya brand ini adalah brand pecahan dari Yeezy Presso. Di harga segini kalian punya persaingan, Kin Grinder ini sendiri punya saingan dengan yaitu ini. Nah, ini di depan saya ini ada Timor C3 Pro dengan harga 850.000 dan Yeezy Presso Q. Kalau di bawahnya itu lagi misalkan kayak Porlex atau Hario Skerton dan lain-lain itu kayak udah lewat sih gitu. Nah, dan dibandingkan Timor C2 atau C3 juga otomatis ini pasti di atasnya. Habis gini di next feed kita bakal komparasi antara Kin Grinder dengan Timor C3 Pro. Oh ya, kalau kalian tanya kira-kira ini kalau dibandingin sama Comandante gimana, yang pasti clarity-nya masih kurang dibandingkan kalau Comandante atau Kinu. Terus hasil rasanya tapi tetap bisa dipertanggungjawabin juga dengan manis dan aftertaste-nya dan highlight flavornya yang lumayan. Dan untuk harga buat siapa sih grinder ini, misalkan dua grinder ini ya untuk kalian yang baru mulai mendalami homebrewers atau kalian punya tight budget banget, pasti saya rekomendasi ini banget gitu. Dan ini sementara kayaknya belum ada reseller tetapnya, sementara kalau Timor kan sudah ada reseller tetapnya. Tapi kita bakal kupas tuntas lagi perbandingan dua grinder ini gimana. Dadah.
Hai Brewers, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Di tangan saya ini ada hand grinder dari China. Harganya kurang lebih 55 US dollar atau di bawah 1 juta. Di tangan kiri saya ini atau di tangan kanan yang kamu ini ada namanya Timor C3 Pro. Timor ini sendiri warnanya gold, cakep banget. Dipinjemin sama Kobeni Loves Coffee, salah satu customer kita juga. Dan di tangan kanan kita ini ada kontendernya, yaitu Kin Grinder K2. Dan kalau kalian lihat sendiri ini dua-duanya ini lumayan solid juga ya build-nya. Kita bakal bedah satu-satu, kurang lebih keunggulan dan kekurangannya apa. Yang pertama kita masuk ke segi handle. Nah, handle-nya ini Timor C3 Pro ini punya keunggulan ya, dia bisa ditekuk kayak gini. Jadi kalau kalian lagi nyimpen grinder ini, nah saya lihat sendiri kan dia nggak makan tempat. Nah ini juga. Nah, ini inovasinya dari Timor. Kalau dari segi body sih, kalau dulu Timor Nano ini dia bahannya besi, sekarang ini dia plastik dan tipis. Kalau sementara kalau di akriliknya Kin Grinder sendiri ini kelihatannya lebih tebal ya. Dan kalau dari segi handle sama-sama solid, dan untuk grip handle-nya sendiri kalau dari kenyamanan genggam saya lebih milih di Kin Grinder ini dibandingkan Timor karena dia masih kasih ininya kayu. Dan bentuknya bulat kayak Helor. Sementara kalau Timor ini kan masih plastik dan ini saya lihat ada hotspotnya sedikit. Nah gitu. Kalau kapasitas sendiri kelihatannya Kin Grinder ini sepertinya lebih besar sedikit atau di 30 gram. Kalau saya salah ya mungkin nanti saya koreksi juga. Sementara untuk Timor C3 Pro ini dia kapasitasnya ada di 25 gram. Mungkin nanti ada Timor C3 Pro Max. Nah sekarang kalau hand grinder sendiri ini udah seperti handphone flagship ya. Ada Pro, ada Max, ada Ultra. Kalau terutama yang dari negeri timur sana ini. Dan tapi kalau dari build quality dan hand ini sendiri masing-masing punya keunggulan. Kalau Timor ini dia punya grip yang diagonal aluminium, masing-masing bodinya juga dari aluminium. Tapi kalau dari segi grip Timor C3 ini lebih ngegrip. Tapi kalau lagi segi solid ini saya suka banget dengan karetnya C3 ini dan dia solid banget dipegangnya. Kalau dari segi bodinya sendiri sih kayaknya sih saya lebih milih ke Kin Grinder K2 ini sendiri kalau dari segi handle dan gripnya. Nah, kalau dari segi jeroan axisnya masing-masing juga punya ya. Ini kalau kalian bisa lihat sendiri ini dua-duanya ini ada axis holdernya ini dari besi. Cuman bedanya adalah Kin Grinder ini dia itu paten atau dari satu solid aluminium. Kalau dari segi aksisnya ini bisa kita lihat sendiri. Nah, Kin Grinder sendiri ini punya aksis yang lebih besar ya dibandingkan Timor C3 Pro. Dan ini juga ada ringnya. Jadi penahannya itu di K2 ini sedikit lebih besar. Karena ini salah satu grinder yang istilah kata dari pabrikannya sendiri rekomendasi untuk memakai drill. Bisa dipakai drill juga. Ya bisa dilihat sendiri ya kalau aksesnya kelihatan lebih besar sendiri untuk daripada di Kin Grinder K2 daripada di Timor C3. Habis gini kita bakal komparasi untuk granul atau ground distributionnya gimana dan berapa speednya dari masing-masing grinder ini. Jangan kemana-mana, kita bakal pindah.